Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video gue yang santai ini gue akan share ke kalian alasan kenapa gue tuh rata-rata pakai iPhone tuh awet teman-teman. Awet ini dalam artian iPhone gue tuh jarang mengalami kerusakan ataupun mengalami berbagai error, baik itu iPhone gue yang resmi maupun iPhone gue yang ex-inter guys ya. Oke, jadi kalau untuk iPhone X ini itu kan rilis tahun 2017 dan sudah dianggap sebagai produk yang usang oleh Apple sendiri teman-temannya. Nah, iPhone X ini pun gue beli secara online ya di media sosial Facebook. Gue beli setelah cocok, kemudian gue langsung pakai untuk kegiatan gue sehari-hari teman-temannya. Jadi selama ini memang gue tuh suka membeli iPhone second X Inter teman-temannya, sebelum akhirnya gue beli iPhone 13 resmi, iPhone 15 Pro resmi, dan juga iPad 9 resmi teman-temannya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga gue akan menggunakan iPhone jadul dengan kondisi second X Inter seperti iPhone 6s Plus gue, iPhone 8, iPhone X yang terbaru ini teman-temannya. Nah, poin utamanya adalah dari semua iPhone yang sering gue gunakan itu gue jarang mengalami yang namanya permasalahan. Contohnya seperti turn off. Kalau turn off ini pas kita beli itu kita harus cek benar-benar teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian beli, kalian harus tahu turunnya itu off. Kalau misalkan kalian ganti LCD, kemudian LCD-nya itu turunnya nggak di copy, jadi kemungkinan besar ya pastinya di LCD yang terbaru turunnya itu nggak bakal muncul teman-temannya. Jadi kalian jangan kaget kalau misalkan kalian beli iPhone second tiba-tiba turunnya nggak ada, karena itu nggak di copy sama sekali teman-temannya. Nah, kemudian ada yang namanya Face ID-nya tidak berfungsi teman-temannya. Face ID nggak berfungsi menurut gue secara pribadi itu gue nggak suka sih teman-teman, karena gue lebih prefer untuk membeli iPhone yang fungsinya itu benar-benar berfungsi dengan normal. Tapi banyak kok orang yang membeli iPhone fitur-fiturnya tuh nggak berfungsi dengan maksimal. Contohnya seperti Touch ID nggak bisa, Face ID nggak bisa, kemudian turn off, kemudian hanya bisa menggunakan beberapa kartu. Karena pada dasarnya iPhone tersebut sebenarnya masih bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari, tapi tidak 100% berfungsi dengan normal, dan juga untuk harganya lebih murah teman-temannya. Nah, di sini sebenarnya gue tuh lebih pengen ke sharing ke kalian teman-temannya. Selama ini gue tuh gue beli iPhone Inter itu lumayan banyak loh teman-temannya, dari iPhone 7, iPhone 4S, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 8, 7 Plus, kemudian iPhone 6s Plus teman-temannya, dan juga iPhone X. Ini semuanya itu berfungsi dengan normal tanpa ada kendala sama sekali teman-temannya. Tapi ada satu iPhone doang yang menjadi anomali ya, pengecualian, bahwa iPhone itu mati total, yaitu iPhone 7 gue yang warna merah. Itu karena gue overcharge teman-temannya. Nah, sebenarnya gue nggak punya tips rahasia ataupun tips-tips khusus ya kenapa gue tuh selalu pakai iPhone walaupun gue beli iPhone-nya X Inter itu tidak ada permasalahan sama sekali. Sebenarnya nggak ada tips yang khusus, karena yang pertama, kalau misalkan kalian pengen beli iPhone second X Inter, kalian harus benar-benar mengecek fitur-fitur yang ada itu dengan teliti teman-teman, dari kelengkapan unitnya, kemudian dari fiturnya, auto brightness-nya, kemudian speakernya, audionya, kemudian sensor teleponnya itu berfungsi atau tidak, kemudian volume suaranya apakah berfungsi, kemudian tombol getarnya apakah fungsi atau tidak. Banyak banget yang harus kita cek sebelum kita beli iPhone X Inter. Tapi di sini baik dari iPhone resmi gua yang lagi ngerekam iPhone 15 Pro ataupun iPhone 13 gue yang resmi juga teman-teman, itu pun sebenarnya tuh selalu gue lakukan tips ini teman-temannya untuk bikin iPhone gue tuh awet. Nah, dari pengalaman gue secara pribadi sebenarnya kuncinya cuma satu sih untuk iPhone kita tuh tetap awet sepanjang masa ya. Jadi bagi gue secara pribadi kuncinya tuh cuma satu guys ya. Jadi kuncinya itu adalah kita tuh memang kalau bisa itu update iOS harus rutin. Nah, jadi walaupun menurut kalian simple ya, tapi bagi gua nggak sesimpel itu teman-teman. Menurut gua kalau misalkan kalian itu adalah tipikal orang yang suka rutin update iOS, itu memperbesar kemungkinan iPhone kita tuh akan semakin awet. Ada anggapan yang mengatakan bahwa kalau misalkan kita update iOS itu akan dibikin
performa iPhone kita tuh semakin menurun. Jadi mau nggak mau kita yang udah pakai iPhone jadul itu harus ganti ke iPhone yang terbaru. Gue nggak bisa menyalahkan pendapat seperti itu teman-temannya, tapi gue bisa membantah dengan kualitas yang udah gue dapetin selama ini. Semua iPhone gue tuh berfungsi dengan normal karena gue tuh selalu rutin untuk update iOS teman-teman. Jadi kalau untuk iPhone X ini pun gue masih nungguin nih untuk update iOS terbarunya. Update iOS berapa nih? Sekarang kan mentok di iOS 16.7.10. Jadi kalau misalkan dia akan ada updatean terbaru, gue akan langsung update teman-temannya. Nah, pengecualian buat kalian yang tiba-tiba update iPhone kalian kemudian sinyalnya hilang, kemudian Face ID-nya hilang, kemudian touch fingerprint-nya kemudian off, atau apapun masalah yang terjadi ya yang berhubungan dengan iPhone kalian itu, menurut gue secara pribadi mungkin dari sisi hoki atau enggaknya ya teman-teman ya, gue nggak bisa ngejelasin secara detail karena gue secara pribadi nggak pernah mengalami hal tersebut teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau iPhone kalian untuk awet, entah itu iPhone X Inter, entah itu iPhone resmi, kalian harus rutin update iOS. Kenapa? Karena untuk update iOS secara rutin itu memberikan kita sebuah jaminan bahwa iPhone kita tuh akan terus diperbarui. Ibaratnya kita tuh dikasih suntik vitamin secara rutin teman-teman. Sedangkan kan sekarang untuk bakteri atau kumannya itu semakin berevolusi. Jadi vitamin diberikan itu juga berevolusi teman-teman. Nah, jadi contohnya seperti zaman sekarang untuk hacker itu kan semakin canggih, dan juga untuk security yang diberikan oleh Apple terhadap iPhone itu di iOS terbaru juga semakin canggih teman-teman. Jadi menurut gue secara pribadi dengan kalian update iOS secara rutin itu juga membuat iPhone kita tuh secara berkala diperbarui dari perangkat lunaknya teman-teman. Jadi alasan gue tuh sebenarnya simple satu ini doang, karena selama ini gue tuh pakai iPhone, gue tuh selalu rutin untuk update iOS karena gue harus memberikan ke kalian review update iOS-nya. Selama ini gue pakai iPhone X Inter pun tidak pernah ada yang namanya masalah, walaupun iPhone jadul 6s Plus, iPhone 6, 6s biasa, iPhone 7, iPhone 8, nggak ada gue mengalami permasalahan karena gue memang selalu rutin update iOS teman-teman. Jadi buat kalian yang baru menggunakan iPhone, jangan pernah takut untuk update iOS. Nggak perlu dengerin omongan-omongan tentang iOS yang kalau misalkan di-update itu berbahaya. Nggak perlu, karena menurut gue secara pribadi update iOS itu justru membuat iPhone kita tuh menjadi semakin lebih baik teman-temannya. Contohnya adalah iPhone X Inter yang selama ini gue gunakan, termasuk iPhone X ini teman-temannya. Nah, untuk iPhone X ini sendiri walaupun dia itu masih X Inter teman-temannya, tapi kalau untuk pemakaian pekerjaan gue sehari-hari itu masih sangat enak, nggak ada permasalahan sama sekali guys ya. Karena gue juga sekarang tuh lagi nunggu banget nih untuk update iOS terbaru di iPhone X Inter gue ini. Gue penasaran banget guys ya untuk di iPhone X Inter yang terbaru ini, apakah untuk dari sisi suhu panasnya akan membaik. Karena gue ngerasa untuk iPhone X yang ada di tangan gue ini sekarang di iOS 16.7.10 terakhir ini, untuk dari sisi suhu panasnya relatif stabil. Tapi gue lebih mengharapkan perbaikan lagi untuk di iOS terbaru selanjutnya untuk mengurangi yang namanya force close. Karena untuk di force close di iPhone X ini sesekali gue alami sih teman-teman, mungkin itu akibat dari suhu panas yang kadang-kadang timbul kalau misalkan pekerjaan udah mulai overload di iPhone X ini teman-teman. Nah, mungkin sekian yang bisa gue share ke kalian, bahwa untuk membuat awet iPhone kita pemakaian jangka panjang itu sebenarnya nggak susah sih teman-teman. Selain dari pemakaian kita yang harus kita menjaga ya, maksudnya nggak usah terlalu berlebihan memakai iPhone kita di charge sambil dimainin sampai overheat, jangan. Tapi update iOS secara rutin itu adalah hal yang sangat gue rekomendasikan untuk kalian teman-teman. Sekian video gue kali ini, semoga kalian mendapatkan sedikit gambaran. Buat yang udah tahu boleh di skip, tapi buat yang belum tahu, menurut gue secara pribadi ini sangat penting untuk kalian ketahui. Bye bye.